Shalom, perkenalkan nama saya Angela Selmiati Pabalik. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen Angkatan 2020 ini. Saya akan memaparkan tugas final saya, yaitu memilih satu materi yang paling menarik selama satu semester dalam program mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Saya memilih materi tugas perkembangan atau perkembangan anak dari usia ke usia. Yang pertama, usia 6 tahun. Di situ mereka akan mulai belajar berjalan, di mana pada saat mereka belajar berjalan, selangkah pun mereka berjalan, di situ akan kelihatan kebahagiaan kedua orang tuanya bahwa anaknya sudah bisa mulai belajar berjalan. Kemudian yang kedua, belajar memakan makanan padat, di mana anak tersebut sudah bisa makan makanan padat seperti nasi, telur, atau sayur. Kemudian usia 6 tahun sampai 12 tahun. Di sini anak-anak sudah mulai belajar bergaul dengan teman sebayanya, di mana anak-anak sudah bisa mengetahui yang mana teman-teman yang bisa bersama dia untuk bermain. Dia akan lebih memilih teman sebayanya atau teman yang seumuran dengan dia dibandingkan anak-anak yang di bawah usia mereka atau lebih di atas dari mereka. Kemudian belajar memainkan peran pria dan wanita yang sesuai. Kemudian mengembangkan kecakapan dasar dalam menulis, menghitung, dan membaca, di mana pada masa perkembangan ini anak akan mulai mengembangkan atau lebih menaikkan potensi mereka dalam hal membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang terakhir, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan anak-anak. Kemudian pada usia remaja, di mana anak sudah mencapai hubungan baru yang lebih mata dengan teman sebaya, kemudian mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, kemudian mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga, kemudian mencapai peran sosial yang bertanggung jawab. Kemudian pada masa dewasa, seseorang akan mulai bekerja, memilih pasangan mereka masing-masing, mulai membina rumah tangga, mulai membina keluarga, mulai mengasuh anak, mengelola rumah tangga, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Kemudian masa dewasa pertengahan, di mana pada usia ini seseorang sudah mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara, kemudian membantu anak-anak untuk lebih dewasa lagi dalam bertindak dan berpikir, kemudian mengembangkan kegiatan untuk mengisi waktu senggang atau waktu luang, kemudian menghubungkan diri dengan pasangan hidup sendiri, kemudian menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Kemudian yang terakhir adalah masa dewasa akhir, di mana di sini seseorang sudah menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik, kemudian menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income, kemudian menyesuaikan diri dengan kematian pasangan, dan yang terakhir membentuk hubungan dengan orang yang seusia. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa dewasa pertengahan dan masa dewasa akhir, di mana pada masa pertengahan, dewasa pertengahan, di situ dijelaskan bahwa kita sudah mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa dalam hak sebagai warga negara. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebagai warga negara kita sudah dewasa, kita bukan lagi anak-anak. Jadi kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri, kita bisa mengetahui apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Jadi jangan sampai kita yang diajari oleh anak remaja, tetapi kita yang harus mengarahkan para remaja kita untuk menjadi penerus bangsa yang baik, menjadi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang tinggi dan sebagai pelajar atau seorang dewasa yang profesional. Saya akan menjelaskan sedikit tentang masa dewasa akhir, di mana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pada masa ini kita harus menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik, di mana kita tidak lagi seperti pada waktu kita usia masa dewasa pertengahan ataupun remaja. Jadi di sini fisik kita sudah mulai menurun, kekuatan kita sudah mulai menurun. Jadi di situ bisa kita kategorikan kita sudah masuk dalam kategori lanjut usia atau lansia. Kemudian
dijelaskan juga tadi bahwa menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pada saat kita sudah tidak bekerja, pada saat kita sudah pensiun dari pekerjaan kita, pada saat kita sudah mengalami menurunnya fisik kita, kita juga harus mengerti dan menyesuaikan dengan pendapatan kita atau pemasukan kita atau income. Jadi kita di sini belajar tidak boros atau irit. Kita harus irit karena kita tahu bahwa kita sudah mengalami penurunan fisik atau kekuatan dalam mencari uang kembali. Kemudian membentuk hubungan dengan orang yang seusia. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa belajar bahwa pada masa ini janganlah kita seperti anak kecil kembali. Janganlah kita mengambil atau mencontohi atau melihat kembali kehidupan kita pada waktu kita remaja ataupun pada waktu kita memasuki masa dewasa pertengahan. Di situ berbeda lagi kehidupan kita pada saat kita masuk pada dewasa masa akhir. Memang ada orang yang mengatakan bahwa pada saat kita sudah memasuki dewasa akhir, pada saat kita sudah memasuki umur yang lanjut, kita akan seperti anak kecil kembali. Tapi bukan itu yang kita lihat. Kita akan belajar secara bertahap bahwa bagaimana perkembangan dari usia ke usia. Oke, terima kasih. Sampai di sini yang materi yang bisa saya bawakan saat ini dalam tugas final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.